Tuhan shalom buat kita semuanya. Selamat hari Minggu semuanya. Mari kita sama-sama hari ini belajar firman Tuhan. Kita buka Lukas 17 ayat 35. Lukas 17 ayat 37. Saya akan baca dari ayat yang 30, nanti 37 saya berharap kita baca sama-sama. Lukas 17 ayat 30 sampai 37. Ayat 37-nya nanti kita akan baca sama-sama. Demikian halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Mari baca sama-sama, 1, 2, 3. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasab." Bapak Ibu Saudara, kita hari ini paham dan mengerti waktu kedatangan Tuhan semakin singkat. Saudara bisa melihat bagaimana apa yang dikatakan oleh firman Tuhan satu persatu digenapi. Permasalahannya hari ini ketika kita melihat itu, kita harus seperti apa? Saudara, saya seringkali berkata buat kita semuanya di tempat ini, ayo cross check hidup kita di hadapan Tuhan. Kita ini tidak sedang ribut kapan Tuhan datang. Tapi hari ini kita semuanya sedang sibuk bagaimanakah kita bersiap untuk menyambut kedatangannya. Apakah kita hari ini ketika dia datang kita sudah siap dengan semua pakaian pesta, dengan semua yang dia inginkan kita persiapkan? Itu yang jadi pertanyaannya, saudaraku. Kalau kita lihat dunia ini semakin mengerikan, ya, di grup gereja saudara saya perlihatkan, saudara-saudara bisa lihat bagaimana teknologi begitu luar biasa hari ini. Akan banyak jutaan, bahkan mungkin miliaran pekerjaan akan hilang, saudaraku ya, di tengah-tengah dunia karena semua diambil oleh teknologi. Di mana manusia waktu itu? Ya manusia cuma akan jadi saudaraku ya, penonton dan nggak ada ngapa-ngapain. Ya, saudara bisa lihat saudaraku ya bagaimana teknologi mengontrol banyak orang. Di Cina itu lebih mengerikan, saudaraku ya. Saudara, kalau kita mau lihat gambaran yang namanya masyarakat dikontrol, saudaraku, saudara bisa lihat di RRC. RRC itu komunis, saudaraku ya. Jadi saudara bisa lihat setiap orang yang menentang pemerintah akan ditangkap, akan ditawan, nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka menetapkan yang namanya kredit sosial. Jadi setiap orang itu dari kecil, saudaraku ya, sampai besar ada kredit sosialnya. Kredit sosialnya ini saudaraku karena mereka misalnya dia tidak pernah melawan pemerintah, terus mengikuti aturan pemerintah dari kecil, dia mengikuti semua program pemerintah, terus lagi saudaraku dia berprestasi dan lain sebagainya. Kredit sosialnya makin tinggi. Dan itulah nanti syarat untuk dia bisa bekerja. Untuk dia punya akses masuk ke layanan publik. Saudaraku ya. Tapi kredit sosial ini bisa turun ketika mereka melanggar hukum. Atau mereka tidak taat, mereka mungkin di sekolah buat masalah,
ya, melakukan kejahatan, kriminalitas, kredit sosialnya akan turun. Dan itu akan jadi penilaian buat orang untuk dia bekerja dan lain sebagainya. Jadi semua orang dinilai dengan apa? Angka-angka. Ya. Dan kalau saudara itu melawan pemerintah, saudaraku ya, saudara nggak bisa punya akses masuk ke layanan publik. Untuk bersekolah mungkin nggak bisa, untuk naik kereta, naik pesawat dan lain sebagainya nggak akan pernah bisa. Karena kenapa? Aksesnya dibatasi. Di Cina hari ini saudaraku ya, saudara nggak akan menemukan orang transaksi dengan uang cash begitu bebas. Mungkin adalah di pedesaan, di daerah-daerah kecil, tapi di kota, saudaraku ya, bahkan yang warung kaki lima aja, saudaraku ya, orang dengan apa, saudaraku ya, dengan digital money, saudaraku ya. Berarti semua orang memasukkan uangnya ke dalam akun. Jadi mereka tidak pegang uang cash. Nah, buat mereka saudaraku yang mengikuti menjadi warga negara yang baik, saudaraku ya, akses mereka bertransaksi nggak akan pernah dihalangi. Tapi ketika mereka melawan pemerintah atau tidak mengikuti yang pemerintah suruh, apa yang terjadi? Akses keuangan mereka diblokir. Mau uangmu seberapa banyak pun. Makanya masyarakat takut untuk melakukan pemberontakan, melawan. Gak bisa, gak berani. Karena kenapa? Mereka gak akan pernah bisa tukar beli. Betul? Itu yang terjadi hari-hari ini, saudara. Dan itulah yang sedang diarahkan dunia ini kepada masa itu. Makanya kalau saudara, ya saya sharing sama saudara ya, Wahyu 13 tentang apa? Lambang binatang, betul? Saudara tahu kan? Binatang itu ya diberi kuasa untuk apa? Memberikan nyawa kepada patung itu. Nyawa itu bukan roh, saudaraku ya. Oke ya. Kita udah belajar. Nyawa itu apa? Kalian tahu? Pikiran, perasaan dan kehendak. Ya, dia nggak punya roh. Tapi dia, makanya saudaraku ya, teknologi hari ini sedang membuat dia punya itu. Apa itu patung? Kalian tahu? Kalau dulu kita nggak mikir kan, mungkin mikirnya patung apa ini, batu, tiba-tiba bisa gerak, bisa jalan, saudaraku ya. Tapi hari ini kita bisa lihat, saya itu hari-hari ini cuma dia melongo ketika ada robot, ya punya kewarganegaraan ya di Arab Saudi, saudaraku kalau nggak salah, saudaraku ya. Dan robot itu sekarang mulai berkembang, bisa ngomong, bisa bicara, dan melakukan apa katanya? Segala. Dan apa yang dia punya? Kecerdasan buatan. Dia bisa melakukan banyak hal katanya, saudaraku. Makanya saudaraku, kita harus mengerti ini masa dan waktunya sangat mengerikan. Hari ini mungkin kita masih punya kebebasan. Makanya kita selalu berdoa, kalau boleh tahanlah Tuhan 1, 2, 3, 4, 5 tahun lagi. Untuk apa? Kita bisa membawa jiwa-jiwa lebih banyak lagi datang ke Tuhan. Amin. Kalau orang bertanya, ngapain sih ditahan? Setidaknya kita berusaha. Amin. Nggak usah kita repot dengan orang bilang nggak usah ditahan. Ya silakan. Tapi firman Tuhan katakan, kenapa antikris masih belum bisa bekerja? Karena masih ada sesuatu yang menahannya. Siapa yang menahan? Ayo, anak-anak Tuhan. Melalui apa? Roh Kudus yang bekerja atas setiap hidup anak-anak Tuhan. Itulah yang menahan itu. Karena ada firman-Nya, saudaraku. Kamu diberi kuasa untuk menginjak kepala ular dan menahan kekuatan musuh. Jadi kita ini sedang dorong-dorongan loh, saudaraku ya. Sana mau munculin dengan cepat, kita tahan. Kapan waktunya sudah nggak bisa ditahan? Ketika Roh Kudus
diangkat ke sorga. Ketika Roh Kudus kembali ke hadapan Bapa bersama dengan anak-anaknya. Nggak ada yang nahan lagi. Ketika nggak ada yang nahan, dia seperti air terjun yang bendungannya udah kosong, saudara. Dia akan mengalir begitu deras. Makanya kegelapan akan menguasai seluruh bumi ini. Setiap orang harus ditandai untuk bisa masuk, akses sistem mereka. Yang di luar sistem akan dikejar, dipaksa. Mau masuk atau tidak? Yang tidak mau masuk akan disiksa, bahkan dibunuh. Kalau kita berpikir, saudara, ya, dunia ini luar biasa dan lihat teknologi, wah, buat saya itu sesuatu yang sangat mengerikan sebenarnya. Makanya kita, saudaraku, harus paham anak-anak Tuhan hari ini, gimana hidupmu ketika masa itu terjadi. Saya cerita sama saudara-saudaraku, ya, saya sharing sama pasukan Tuhan di Puruk Jahu. Ya, saya cerita tentang ini semua, saudaraku, ya. Waktu itu cuma nyeletuk lah, saudaraku, ya. Salah satu istri pasukan, dia cuma bilang kayak, waduh kasihan dong Pak, anak-anak kita nanti. Ini cuma bilang kayak gini, nggak usah kasihan lah Bu, berdoalah kita dan anak-anak kita di masa itu sudah nggak ada di dunia. Kalau kamu ada di dunia, kamu nggak akan bisa lawan yang namanya teknologi. Betul nggak? Loh, kita ini, saudaraku, ya, maaf kata, mikir aja misalnya 1000 kali 2.545.000. Bisakah saudara berpikir dengan cepat? Enggak akan, kan? Cari kalkulator dulu lah. Betul? Apalagi kalau sudah nilainya sudah panjang. Tapi kalau robot, saudara, dalam hitungan detik dia akan dapat hasilnya. Kalau dia kerja, saudaraku, ya, saudara pasti butuh jam istirahat, betul? 3-4 jam kerja, istirahat, capek. Manusia. Tapi kalau robot 24 jam pun dia kerja, dia gak akan bilang aku capek, gak ada. Mana yang lebih efektif buat dunia ini? Apalagi buat orang-orang kaya, saudaranya. Mereka butuh manusia atau mereka butuh teknologi? Bahkan nih saya, saudaraku, kalau saya suka, saudara, buat saya itu media sosial dan lain sebagainya bukan buat saya untuk saudaraku, ya, untuk update status saya bukan artis, saudaraku, ya, untuk menunjukkan diri saya, oh saya lagi ini, enggak, sekali-sekali boleh lah, saudaraku, ya. Tapi saya belajar banyak hal tentang kemajuan zaman hari ini, apa yang sedang terjadi di dunia ini, banyak pengetahuan di sana, dan saya lihat, saudaraku, ya, kalau sekarang orang sangat bangga, ya, desain grafis akan dipakai di mana-mana. Hari ini untuk orang bikin desain grafis, saudaraku, ya, sudah ada teknologi AI yang membuat, ya, rancangan-rancangan dari saudaraku, ya, produk dan lain sebagainya dengan cepat, dengan sesuatu yang lebih menarik dari manusia. Kalau manusia mikirnya lama, kalau mereka enggak langsung keluar. Saudara bisa lihat, itu yang sedang kita hadapi hari ini. Jadi kalau orang berpikir kedatangan Tuhan masih lama, saudaraku, ya, ya silahkanlah. Kita nggak bisa paksa orang, kan, untuk orang percaya sama kita. Tapi buat saya, setidaknya saya memberikan informasi ini dan saya sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati setiap kita, untuk kita mempersiapkan diri kita. Kalau saudara lihat keadaan itu, saudara, apa yang harus kita lakukan? Ada yang tahu? Semakin serius sama Tuhan, amin. Semakin sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan terbuai dengan semua yang ditawarkan dunia hari ini. Dunia menawarkan semua yang tidak enak dalam hidup saudara, yang ujungnya kebinasaan.
tapi tampilannya apa? Sesuatu yang enak. Dunia tawarkan semua yang kelihatannya enak, tapi sebenarnya itu tidak membawa sesuatu yang sehat. Firman Tuhan katakan di Lukas 17 ayat 37. Saya tunjukkan lagi ayatnya. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Dulu saya membaca firman Tuhan ini, saudaraku ya, saya berpikir, wah berarti ini nanti pada masa dan waktunya ya, Tuhan itu nanti menyatakan diri. Pokoknya di situ banyak orang berkumpul. Saya pikirnya seperti itu, saudara. Tapi ada seorang hamba Tuhan yang cerita tentang pengertian ini. Ya, saudaraku ya. Saudara akan tahu di masa itu akan banyak mayat. Akan banyak kematian di mana-mana. Apakah ini kematian secara jasmani? Mungkin iya. Makanya saudara bisa lihat bagaimana kematian oleh sakit penyakit, saudaraku ya. Kematian karena bencana, kepanasan, kelaparan, di mana-mana akan terjadi. Dan secara rohani orang sudah mulai kehilangan Tuhan. Orang akan kehilangan keinginan untuk mencari Tuhan dan mengikuti kebenaran. Itu yang namanya kematian. Akan ada mayat di mana-mana. Akan ada daging busuk di mana-mana. Saudara, kalau saudara baca firman ini, saudara, di situ berkerumun burung nasar. Saudara tahu burung nasar? Burung pemakan bangkai, betul? Tapi ini masih ada sebuah perdebatan, saudaraku ya. Ada ahli teolog, ahli sejarah berkata ini burung nasar. Tapi kalau saudara lihat versi King James, bisa tunjukin buat saya. King James itu, saudaraku ya, yang diterjemahkan dari bahasa aslinya yang pertama. Ya, kalau Perjanjian Baru itu dari bahasa Yunani. Dan terjemahan yang pertama menerjemahkan dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itulah versi King James. Dari King James inilah diambillah terjemahan-terjemahan yang lain lagi. Ya. Apa katanya di sana, saudaraku ya? Thither will the eagles beget together. Artinya apa, saudara? Tahu saudara burung apa itu? Eagle tahu burung apa? Elang. Burung apa? Raja Wali. Berkumpul Raja Wali. Kita digambarkan sebagai apa? Anak-anak Tuhan digambarkan sebagai apa? Raja Wali, amin. Tahukah saudara makanan burung Raja Wali? Daging, betul? Dan biasanya dia magang daging apa? Daging segar. Tapi ada yang aneh. Ini Raja Wali makan bangkai. Berarti ini daging apa? Daging busuk. Saudara, hari-hari ini kita ini harus mencek kesehatan kita. Kita ini Raja Wali harusnya paham dan ngerti, saudara. Untuk kita bisa terbang lebih tinggi, untuk kita bisa mencapai ketinggian yang gak bisa dicapai oleh burung-burung lain. Bahkan bisa melihat matahari. Saudara harus punya kekuatan, betul? Saudara harus punya energi yang begitu besar untuk apa? Untuk bisa terbang, untuk melawan badai. Dan untuk punya energi, saudara harus makan. Makan apa? Makan baui. Makan sesuatu yang bergizi, betul? Loh, saudara, kalau saudara mau badan yang sehat, amin. Caranya gimana? Makanlah makanan yang bergizi. Makan sesuatu 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 yang bergizi. Ma
sehat, betul? Kalau udah tahu saudaraku punya tekanan darah tinggi, jangan banyak-banyak makan durian. Durian lagi banyak, saudaraku. Jangan minum kopi terlalu banyak, betul? Kalau mau sehat, makan buah-buahan, makan sayur, betul? Bukan kebalikannya, saudaraku ya. Loh, kita ini belajar, saudara. Agar apa? Agar kita punya kekuatan ngerjain segala sesuatu. Jangan sampai kita ini masih muda rongkok, saudaraku ya. Tahu rongkok, saudaraku? Aduh, gak bisa apa-apa, sakit pinggang. Belum apa-apa, saudaraku ya, udah sakit pinggang. Kenapa? Apa yang masuk di kita gak pernah sehat. Ini ada yang aneh ya, saudaraku. Raja Wali harusnya dia makan sesuatu yang segar. Untuk dia apa? Dia bisa terbang lebih cepat. Dia bisa berburu dengan kuat dan mendapat makanannya. Dia bisa mencengkram musuhnya. Dia melakukan banyak hal yang ajaib yang burung-burung lain tidak bisa kerjakan. Tapi kenyataannya ada burung-burung Raja Wali yang makan daging busuk. Kenapa? Udah malas. Cari daging segar kan mesti harus berjuang, betul? Harus lihat dulu mana nih yang masih bergerak-gerak. Dia harus terbang lebih tinggi. Dia harus cari. Terus dia harus bertempur dengan itu. Untuk dapat apa? Daging segar. Betul? Tapi ini Raja Wali mungkin udah capek. Alah, mumpung ada yang di dekat kita aja. Ini aja yang disambar. Makan. Makanya saudaraku ya, daging yang tidak segar itu tidak bagus buat kesehatan. Amin. Jadi hati-hati kalau makan pajak bawoy, wadi, saudaraku. Makan ikan kering, saudaraku ya. Lo betul loh saudaraku ya, saya itu dapat dari ahli gizi, saudaraku. Ikan kering dan lain sebagainya itu tidak ada gizinya sama sekali. Tapi orang banyak suka, kenapa? Ya nggak apa-apa lah, nambah nafsu makan. Makanya ditambahin dengan wortel, ditambahin dengan apa, saudaraku ya, biar sehat. Amin. Loh, itu kenyataan, saudaraku ya. Puji Tuhan saya nggak terlalu suka, saudaraku, karena asin. Istri saya yang suka ikan asin. Saudara, saya mau bilang buat kita lah saudaraku, kita ini anak-anak Tuhan ya. Seringkali anak-anak Tuhan itu karena sudah enggan lah mencari sesuatu yang hidup, dia malas. Ujungnya apa yang ada aja deh, ke gereja, ya udahlah dapat itu aja udah cukup lah. Dia makan sesuatu yang enggak sehat. Akhirnya apa saudara? Enggak punya kekuatan. Enggak bisa bertempur dengan setan, dengan musuh-musuhnya. Dia enggak punya lagi rasa kekuatan untuk melayani Tuhan. Dia kalah dengan keadaan dan menyerah dan makan apa yang ada di sekitarnya. Kalau dia bergaul dengan raja wali yang masih mengejar dan mengingini sesuatu daging yang segar, teman-temannya mungkin akan bagi, saya bagi sedikit. Tapi dia dapat dari temannya, dan temannya tidak mungkin selamanya bersama dengan dia. Ketika temannya ini pergi dari daging segar, dia akan tetap kembali makan bangkai. Karena apa? Karena kenapa? Keengganannya, kemalasannya. Bukankah kita ini anak-anak Tuhan harus makan sesuatu yang segar? Amin. Yang segar itu sesuatu yang hidup.
Tuhan bilang, akulah roti yang datang dari surga. Aku adalah firman yang hidup. Makanya Tuhan bilang, makan daripadaku. Sesuatu yang hidup itulah yang akan memberikan engkau kekuatan secara roh. Firman yang harusnya kita terima adalah firman yang dari surga. Makanya kita ini saudaraku ya, gak bisa cuma sekedar makan sesuatu yang sudah disajikan orang dan saudara makan aja. Ya puji Tuhan kalau disajikannya orang ini dapat dari Tuhan, dia sajikan buat kamu, berarti masih segar, betul? Kamu makan, masih segar. Tapi kalau ini sudah dipanaskan berulang-ulang, adakah gizinya? Nggak ada. Pernah kan makanan yang sudah berulang, baru dimasak saudara, masih ada sisa, simpan di kulkas, besok dipanasin lagi. Masih ada sisa, masukin kulkas lagi, besok dipanasin lagi. Percayalah saudara, gizinya sangat hilang. Saudara, kita ini saudaraku nggak bisa cuma sekedar belajar dari orang lain untuk mendapat firman. Itu akan membantu kamu, tapi nggak banyak. Makanya kita butuh pewahyuan yang dari sorga langsung buat hidup kita. Amin. Caranya seperti apa? Gimana engkau bergaul dengan Tuhan? Sini suka loh saudaraku ya, kalau saya lagi menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, saya akan duduk diam sendiri saudaraku ya. Kalau saya lagi mau belajar saudaraku ya, di kamar sendiri, di perjalanan, saudara orang cerita, saya akan ngobrol sama Tuhan. Karena kenapa saudara? Itu kekuatan baru buat saya. Amin. Itu akan membuat saya akan punya sesuatu yang ilahi yang mengubahkan saya. Saudara, kalau kita ngerti ini saudara, kita nggak akan makan bangkai. Saudara, hari-hari ini makanan bangkai ini apa? Saudara? Ya banyak di sekeliling kita saudara. Banyak orang ya bergaul sama temannya cerita keluh kesahnya, menceritakan kepahitannya. Terus apa yang diterima? Iya ya, saudara sedang makan bangkai. Tunggu aja lama apa? Enggak usah tunggu lama. Saudara juga akan bau bangkai. Kamu terima berita negatif, kamu makan mentah-mentah. Tunggu, jangan tunggu waktu lama, saudara juga akan sama terima bau bangkai. Itulah yang terjadi hari-hari ini. Bagaimana anak-anak Tuhan yang harusnya mereka terima daging yang segar, mereka terima sesuatu yang ilahi dari Tuhan, berubah. Tiba-tiba membenci saudaranya, tiba-tiba membenci Tuhan, tiba-tiba marah dengan keadaannya. Serius, itu problem, itu masalah. Akhirnya apa? Raja Wali itu gak akan pernah bisa terbang tinggi lagi. Dia gak akan pernah bisa sampai ke gunung batu Tuhan yang paling tinggi. Yang ada dia di mana? Di tempat yang paling dasar. Kenapa Raja Wali Tuhan pilih buat setiap anak-anaknya? Karena Raja Wali itu selalu bersarang di tempat tinggi. Kenapa dia di tempat tinggi? Karena gak ada burung yang bisa mencapai tempat tinggi itu seperti dia. Terus tidak ada binatang-binatang yang sanggup bertahan di kondisi di tempat tinggi. Karena di tempat tinggi oksigennya semakin sedikit.
Dan untuk mencapai bukit batu itu enggak sembarangan binatang bisa sampai sana. Sehingga dia aman di sana. Makanya dia butuh kekuatan. Tapi banyak anak-anak Tuhan jadi raja wali yang enggak bisa lagi ke sana. Karena makanannya apa? Bangkai tadi. Nggak bisa. Dia nikmati hidupnya di bawah. Dan ujungnya bukan lagi jadi apa? Bukan lagi jadi raja wali. Jadi apa? Ayam. Tahu kerjaan ayam kan? Makan cacing di bawah. Dilemparin makanan yang sudah dimakan oleh orang. Tanyakan kepada hidupmu, pada dirimu. Kamu sudah jadi ayam, atau kami tetap sadar jadi raja wali? Kenapa itu Daniel? Pantas saya berkeringatan Daniel. Jadi sekali lagi saudara, ayo cek hidup kita. Apakah kita ini hari-hari ini sudah makan yang segar? Agar apa saudaraku? Saya sudah bilang kondisi dunia zaman hari ini seperti apa. Kamu gak akan pernah kuat ngadepin itu kalau kamu gak punya kekuatan untuk makan sesuatu yang segar dalam hidupmu. Makanya kita ini saudaraku ya butuh pewahyuan yang baru setiap hari buat hidup kita secara pribadi. Makanya caranya untuk kita terima pewahyuan itu ya kita harus bergaul sama Tuhan. Gimana doamu di hadapan Tuhan? Gimana baca Alkitabmu di hadapan Tuhan hari ini? Apakah masih sehat? Saudara gak akan pernah sanggup, saudara gak akan pernah mampu kalau saudara gak makan. Saya dulu pernah kerja nyedot emas, masih SMP. Saudaraku, saya ini biasanya makan gak terlalu banyak, sepiring, dan itu juga porsinya kecil. Tapi waktu itu saya bantu om-om saya, saudaraku, nyedot emas di tanah. Bukan di sungai saudaraku ya. Jadi nembak bukit-bukit saudaraku ya. Saya kerjanya bantu saudaraku ya. Ngangkat ini dan lain sebagainya saudaraku. Saya tuh heran sama diri saya. Selama saya kerja, saya makan bisa 2-3 piring. Dan itu saudaraku, nasinya gunung. Tahu gunung? Gede nih. Dan habis loh saudaraku ya. Saya tuh lihat kenapa sampai kayak gini saya. Kenapa? Lapar. Yang jasmani saja seperti itu, apalagi yang di roh kita. Untuk kita punya kekuatan kita harus makan. Makanya kalau kita belajar tentang peperangan rohani atau kita mau peperangan rohani saudara, selain kita makan jasmani, kita harus makan yang roh. Amin. Kita harus isi hidup kita. Gak mungkin peperangan kalau roh kita lemah, letih, lesu, saudaraku. Kamu jadi bola-bolanan setan lah. Makanya kalau udah peperangan itu saudaraku ya, kita harus nyembah Tuhan. Tuhan bicara ke kita. Dan dia alirkan sesuatu yang hidup, kita harus makan banyak. Bahasanya kalau kita belajar Raja Wali tadi, kita harus makan daging yang segar. Kita punya kekuatan, kita bisa habisi musuh. Dan setan gak pernah mempermainkan kita. Itu saudara. Gak gampang. Mungkin banyak orang bilang, oh gampang. Peperangan rohani tinggal ikat-ikat. Tinggal minyak dan anggur. Emang segampang itu bergusung? Enggak saudaraku ya.
Jadi banyak orang tuh berpikir, oh gampang yang kayak gitu, aku juga bisa, kecil. Banyak yang menganggap kecil itu akhirnya apa? Mau ditabrak orang, saudaraku, pulang-pulang bertengkar sama keluarga. Karena menganggap itu kecil. Ya. Saudara, jangan saudara, makanya saya bilang, saudara mimpin pujian, main musik, menari, kalau kamu gak makan yang segar, kamu tuh nari gak ada kekuatannya sama sekali. Kamu akan nari cuma sekedar nari, ayo capek. Yang main musik, aduh apa ya? Yang nyanyi cuma akan sekedar nyanyi, wah bagus, tapi gak ada isinya. Karena gak punya kekuatan mencapai surga. Makanya saya selalu bilang kepada istri saya yang mimpin nari, ajari mereka baca firman, ajari mereka mengisi hidup mereka. Karena kenapa? Gak gampang. Saudara angkat metrai, angkat pilar, saudaraku ya, kelihatannya gampang, saudaraku ya. Tapi kalau saudara gak punya kekuatan yang di roh, semuanya sia-sia. Orang dunia bisa kerjain itu. Ayo saudaraku ya, agar kita makan sesuatu yang segar. Jangan makan sesuatu yang udah lama, udah busuk, bangkai. Dan Raja Wali itu punya umur berapa tahun, saudaraku ya? Ada yang tahu? Umur Raja Wali 70 tahun. Tapi dalam fase hidupnya, untuk dia mencapai umur 70 tahun, ya, ketika dia 40 tahun, dia memutuskan apakah dia mau memperpanjang umurnya atau dia berhenti dan menua di situ. Karena kenapa? Untuk dia mencapai proses 40 tahun, kuku-kukunya akan semakin panjang dan semakin tumpul. Bulu-bulunya akan semakin apa? Semakin berdebu. Makanya untuk dia punya umur yang diperpanjang, dia harus perbarui dirinya. Cara memperbarui dirinya dengan cara menyakiti dirinya sendiri. Dia akan mulai mencakar batu. Untuk apa? Kukunya yang lama lepas. Dia harus menghantam paruhnya ini kepada batu-batu di gunung. Dia hantam sampai paruhnya lepas, biar paruh yang baru keluar. Dan dia harus cabut bulunya satu demi satu dengan mulutnya sendiri, agar bulu yang baru keluar. Menyakitkan proses itu, tapi itu yang akan membuat dia punya kekuatan baru lagi, sama seperti dia muda. Untuk dia punya umur sampai 70 tahun. Kita anak-anak Tuhan juga akan mengalami proses yang sama. Banyak orang hari-hari ini menua. Menua itu kenapa, saudara? Dia cuma pakai yang lama. Dulu aku seperti ini, dulu aku luar biasa, tapi sekarang aku biasa. Dulu aku kalau misalnya nyembah Tuhan bisa berjam-jam, hari ini maaf 5 menit aja gak sanggup. Dulu aku baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu, hari ini boro-boro Kejadian aja belum aku lihat terjadi dalam hidupku. Saudara, karena kenapa? Menua. Dulu peperangan begitu luar biasa, modeling, sekarang malas. Karena apa? Menua. Raja wali yang menua, apa yang dia lakukan? Berharap ada orang memberi dia makan. Raja wali yang menua melihat, wah ada daging, walaupun ini enggak segar, setidaknya ini pundang. Ini sudah dipermentasi enak.
Karena apa? Menua. Ingat, umur rohani tidak bicara tentang umur jasmani. Ada orang yang masih muda usianya, tapi umur rohaninya lebih dari usianya. Ada yang umur jasmaninya tua, tapi umur rohaninya bisa lebih di bawah dari usia jasmaninya. Kelihatan dari mana? Kelihatan dari kekuatannya. Baca di Alkitab, saudara akan menemukan Kaleb yang berkata apa? Dulu aku masih muda, aku masih 40 tahun, hari ini aku 85 tahun. Tapi apa katanya? Kekuatanku tetap sama. Izinkan aku naik ke pegunungan Hebron, aku akan mengalahkan orang enak gitu, raksasa-raksasa. Karena apa? Umurnya jasmani lebih tua dari umurnya yang rohani lebih tua dari umur jasmaninya. Karena kenapa? Dia terima yang segar dalam hidupnya. Tapi ada orang, saudara, sudah tua tapi kayak anak-anak. Saya berdoa saudara tidak seperti itu. Ayo saudara. Makanya kita nih harus umur rohani, saudara ya. Sekali lagi saya mau bilang buat kita, saudara ya, tidak bicara tentang waktu kita di dunia. Paham ya? Jadi misalnya umur kita di sini kan jelas nih, 1 tahun happy birthday to you, nambah lagi 1 tahun happy birthday to you, betul? Tapi kalau umur rohani, bisa saja dalam 1 tahun kamu bisa naik, umurmu bisa 3, 4, 5, 6 tahun. Karena di dalam dunia roh itu percepatannya berbeda dengan dunia jasmani. Ayo saudara, sekali lagi saya mau katakan ini, kita ini Raja Wali, amin. Raja Wali habitatnya, makanannya apa? Daging segar. Kalau yang segar itu datangnya dari yang mana? Dari Bapa di sorga. Makanan kita adalah sesuatu yang hidup, amin. Raja Wali itu sebenarnya gak mau makan sesuatu yang udah mati. Dia harus cari yang hidup karena dia tahu itu yang segar. Itu yang akan membuat dia punya kekuatan. Jadi dia harus cari itu, dia harus habisi, dia harus bunuh, dan dia makan. Itu destininya dia, itu habitatnya dia. Tapi kalau dia sudah mencari yang ayo udahlah, apa yang ada aja, udah malas, udah enggan melayani, udah enggan melakukan yang Tuhan mau, sudah tidak mau baca Alkitab lagi, tidak mau lagi melayani Tuhan. Itu artinya apa? Kamu Raja Wali yang sudah menua. Dan ujungnya apa? Makan yang apa ada yang ada aja. Ke gereja ya udahlah, dikasih gitu aja cukup. Dan makan apa aja yang ada di sekelilingmu. Yang penting apa? Makan. Tapi apa yang saudara makan tidak pernah segar lagi. Ujungnya apa? Bukan menjadi kekuatan, tapi jadi apa? Sakit, penyakit. Muncul yang namanya kepahitan, muncul kemarahan, muncul dengan ya, saudara bisa lihat ya. Ini ada Bu Reta, Pak Alek, yang buat saya ini orang tua yang luar biasa. Ya, di usia seperti ini tetap melayani Tuhan. Tapi saya pernah pergi, saudara, ke panti jompo. Saya ketemu dengan orang-orang itu. Kita sharing dengan mereka. Tahu gak apa yang mereka sampaikan? Saya itu ditinggalin anak-anak saya.
saya itu menyesal. Yang dia ceritakan apa? Semua penderitaan, keluh kesah, gak dianggap anaknya, dibuang anaknya. Yang diceritakan semua apa? Kepahitan hidupnya. Kenapa saudara? Akhirnya apa? Tubuh lemah, cuma bisa duduk, gak bisa ngapa-ngapain, gak punya kekuatan. Menyedihkan saudara. Makanya kalau orang datang ke sana selalu menghibur mereka. Ada Tuhan Yesus yang baik, mengasihi diri sendiri. Karena apa? Yang dia makan sesuatu yang tidak sehat. Betul? Tapi kalau dia makan sesuatu yang segar, saudara, kekuatannya akan berlipat-lipat kali ganda. Jadi ayo saudara, putuskan hari ini, berhenti makan pundang, berhenti makan pacak baut. Ya saudara ya. Ya tetap yang jasmani makanlah yang sehat, amin. Jangan saudara kira yang penting aku segar dapat yang dari Tuhan. Yang jasmaninya, wah nggak apa-apa, sikat aja terus, duren disikat saudaraku ya. Bagi-bagilah, saudaraku ya, jangan disikat. Ya saudaraku ya, saudara saya mau ini kita ini ngerti saudara, karena kita ini butuh kekuatan, amin. Untuk apa? Terbang lebih kuat, menyelesaikan setiap panggilan kita, amin. Kita butuh kekuatan untuk ngerjain ini. Saudara, mengerjakan panggilan Tuhan, mengerjakan yang Tuhan rindukan dalam hidup, emang kita nggak butuh kekuatan? Butuh kekuatan bahkan ekstra saudara. Kalau kita cuma mikirnya istirahatlah, aduh udah capek lah, karena saudara udah nggak punya kekuatan. Kalau melayani disuruh udahlah, jangan aku terus, nggak ada kayak yang lain. Saudara percayalah, kalau ada yang lain saudara, sorry, saudara nggak akan dipakai. Paham ya? Karena tidak ada yang lain, saudara dipakai. Artinya apa saudara? Limited edition. Betul? Loh, saya ini bersyukur saudara, nggak ada yang lain berarti saya. Nanti kalau ada yang lain berarti saya sudah nggak dipakai. Makanya kita ini hargai semua kepercayaan Tuhan, amin. Dengan bangun konsistensi hidup kita di hadapan Tuhan. Kekuatanmu tuh harus konsisten. Agar apa? Setiap hari kekuatanmu tetap sama. Ketika disuruh melayani, siap. Karena kamu punya energi yang keluar dari hidup. Tapi kenapa banyak orang ditawarin, ayo melayani. Aduh jangan aku. Karena dia merasa dia gak punya kekuatan untuk ngerjain. Karena udah mulai apa? Enggan tadi, malas tadi. Saudara jangan kira ya saya nyampein ini nyindir saudara ya. Saya gak pernah nyindir saudara, nyinggung saudara aja. Lebih baik sekarang berterus terang kata firman Tuhan, amin. Daripada nanti ketika Tuhan datang dan Tuhan berterus terang sama saudara. Lebih baik sekarang. Karena firman Tuhan kan di Matius 7 kan, Tuhan bukankah aku sudah mengusir setan? Bukankah aku sudah bernubuat? Bukankah aku sudah membangkitkan orang mati? Aku udah melayani lah Tuhan. Bagi-bagi makanan yang walaupun hari ini belum kita lihat bagi makanan sih saudara ya. Aku nih udah nih menjangkau di rumah singgah. Aku udah ini. Tapi jawaban Tuhan apa? Pergilah engkau hai pembuat kejahatan. Aku akan berterus terang kepadamu. Baca firman-Nya sendiri. Aku akan berterus terang. Jadi selama ini Tuhan diem sama dia saudara. Dibiarin aja. Karena kenapa? Kalau dikasih tahu tersungging tadi. Kalau dikasih tahu marah dia. Gak mau lagi gereja-gerejaan. Gak ada lagi profetik-profetikan.
Apa itu menahan-menahan? Apa itu pakai jubah, pakai tali? Nggak ada yang kayak gitu. Ya Tuhan diamin sampai nanti Tuhan berterus. Banyak orang kayak gitu kan. Ketika Tuhan berterus sekarang marah, protes, ditunjukin, kamu tuh makan bangkai. Kurang ajar ya, makan bangkai, segar nih. Awas ya kamu ya. Marah dia. Dikasih tahu, itu salah. Salah. Kamu yang salah. Aku ini maha benar. Kamu maha salah. Ini terjadi ya. Banyak loh ceritanya saudaraku. Dia marah karena hidupnya nih loh ya, makanannya itu enggak sehat. Secara rohnya ya, suka makan bangkai. Enggak punya kekuatan. Tiba-tiba ngelihat orang yang tidak sesuai dengan ekspektasinya dia sendiri, saudara. Dia marah, dia kecewa. Anak Tuhan kok gitu? Katanya pelayan Tuhan, tapi gitu. Pahit dia. Setelah itu marah. Dan terakhir ujungnya marah sama siapa? Tuhan. Tuhan gak buat salah saudaraku ya, tapi dibawa-bawa. Akhirnya apa? Gak ada ke gereja-gereja lagi, gak ada kesini. Ujungnya apa? Kebinasaan. Dia gak akan pernah naik lagi. Saya sudah bisa lihat itu. Bikin status, kelihatannya rohani, tapi isinya apa? Tidak seperti pendeta ini yang sukanya menghakimi. Ini. Sebenarnya dia sedang menceritakan apa? Walaupun yang ditulis firman Tuhan, tapi sebenarnya bercerita tentang apa? Hatinya yang lagi terluka. Hatinya yang lagi pahit. Sering gak saudara lihat orang kayak gitu? Saya sering di Facebook itu loh saudara ya. Gak ada di Palangkaraya, gak ada saudaraku ya. Saya lihat itu ada di luar pulau, di Jawa. Saya kenal dia hamba Tuhan saudaraku ya. Saya lihat, wah habis lah. Pendeta A, pendeta B, pendeta C disebutin semua. Sampai perpuluhan pun dibahas. Gak ada perpuluhan itu. Dibahas semuanya saudara. Terus ada yang sampai bilang, gereja-gereja karismatik, mereka adalah gereja-gereja yang tidak jujur dalam hal keuangan. Ya saya cuma mikir saudaraku, mungkin ini problemnya di gerejanya dia, tapi dia bawa semua gereja-gereja yang lain. Karena kenapa? Pahit, marah. Karena dia makan sesuatu yang apa tadi? Busuk, bangkai. Sehingga hatinya ikutan busuk. Tapi kalau dia makan, saya ini belajar loh saudara. Saya belajar dari diri saya sendiri aja deh. Ya, saya kalau misalnya apa saudaraku ya, saya diomongin orang, saya dikatain orang, saudaraku ya, saya akan datang ke Tuhan. Tuhan, saya ini diomongin. Saya nggak akan tulis di media sosial, percaya aja saudara. Karena itu bukan tempat saya untuk mencurahkan hati saya. Saya akan datang ke Tuhan, Tuhan saya ini diomongin, sakit sih. Tapi saya memilih makan dari firman Tuhan. Tahu nggak Tuhan? Nah, sebenarnya orangnya itu lagi pahit. Dia kurang kasih sayang, sehingga dia ngomongin kamu. Dan dia butuh cinta. Gak kasihan gak kamu nak sama dia? Loh, saya ini dengar Tuhan bicara kayak gitu. Iya juga Tuhannya kasihan. Nah, kamu kan terima banyak dari aku. Mau gak kamu memutuskan untuk mengasihi dia? Dan jangan pernah omongi dia, doakan dia.
Dan saya bilang, ya Tuhan, saya mau. Awalnya saya mengasihi diri saya sendiri, saudaraku ya. Endingnya Tuhan bawa apa? Mengasihi orang itu. Sehingga saya berdoa, Tuhan kasihani Tuhan. Biar kasih-Mu penuhi hatinya dan dia bisa balik datang kepadamu Tuhan. Karena saya makan dari firman-Nya yang hidup, yang segar, saya punya kekuatan untuk mengasihi dan mengampuni orang itu. Apakah jadi saya menulis status saya? Enggak akan. Kita itu sama dalam hidup kita, men. Ketika kita enggak punya kekuatan menghadapi pergumulan, permasalahan hidup, makan sesuatu yang segar, sesuatu yang dari sorga, men. Doa, kalau punya pergumulan, sampai dia bicara sama engkau. Jangan berhenti sampai dia bicara sama hidup. Banyak anak-anak Tuhan kan belum apa-apa, belum dapat dari Tuhan, udah berhenti dia. Dia cari dari orang ini, minta tolong dong, aku sedang menghadapi masalah. Datang lagi ke sana, tolong dong, aku punya masalah. Yang dibagi orang apa? Daging busuk. Tuh, makanya kamu doa-doa, sembayang-sembayang, ngapain? Kamu terima itu apa? Pahit. Datang lagi ke, tuh kan, katanya takut akan Tuhan. Masalah kayak gini, ujungnya datang ke aku juga. Apa yang terjadi? Pahit. Karena yang kamu makan apa? Yang dikasih buat kamu apa? Makanan busuk. Kamu pahit, akhirnya apa? Marah sama Tuhan. Makanya saya gak pernah mau datang ke manusia, karena percayalah pasti mengecewakan. Saya akan datang ke Tuhan. Kalau perlu saya tutup kamar saya, sampai saya dengar dia kasih saya makan sesuatu yang segar, sesuatu yang ilahi. Saya, ya saudara ya, dari saya umur 17 tahun saya sudah cerita sama saudara bagaimana keluarga kami, bagaimana brokennya hidup kami, saudara ya. Saya kehilangan mama saya dari kelas 5 SD. Orang tua kami sering kali, keluarga besar kami sering ngomongin kami, anak yang gak berguna, anak yang gak ada apa-apanya, saudaraku ya. Kalau saya terima itu, saudaraku, saya akan pahit, saya akan jadi anak nakal, saya akan rusak hidup saya. Mungkin saya hari ini gak jadi hamba Tuhan. Saya punya ayah yang belum kenal Tuhan, yang sering kali nyakitin hati. Saya mau datang ke siapa? Gak ada. Akhirnya saya memutuskan untuk apa? Datang ke Tuhan. Saya gak tahu caranya, tiba-tiba Tuhan temukan saya dengan orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan saya ibadah. Sejak itu saya datang ke Tuhan, dan saya menerima banyak dari Tuhan yang memberi saya kekuatan sampai hari ini. Ketika saya menghadapi permasalahan, pergumulan, saya akan datang ke Tuhan. Tuhan selalu, ketika Tuhan berkata, aku berjalan bersamamu, gak usah takut. Amin Tuhan. Itu seperti makanan segar yang memberi kekuatan untuk saya melangkah lagi hari itu. Ketika saya gak yakin saya ini bisa kuliah apa tidak, saya mungkin masa depan saya nanti gimana Tuhan, apakah saya bisa menikah, uang aja saya gak punya. Saya gak pernah lihat duit puluhan juta, saudara ya. Saya berpikir dalam hidup saya, saudara ya, udahlah Tuhan, balik aja ke sorga lah, ngapain di dunia, capek. Yang ada cuma tangisan. Lebih baik aku datang kepadamu Tuhan. Tuhan tuh cuma berkata, nah kamu masih punya tugas. Aku menyertai engkau sampai kesudahnya. Itu makanan segar yang memberi kekuatan saya sampai hari ini. Ketika setiap saya dengarkan dia bicara, firman yang hidup itu tadi, itu memberi kekuatan buat saya untuk melangkah. Sehingga sampai hari ini saya bangun pagi, saya dengar Tuhan bicara,
Makanya buat saya saudara, ibadah seperti ini, waktu kita nyembah Tuhan, saya akan tunggu dia bicara buat hidup saya. Ketika saya berbeban berat, saya tunggu dia ngomong apa buat saya. Karena itu makanan buat saya. Karena saya raja walinya yang harus setiap hari makan daging segar. Yang setiap hari menyelesaikan setiap tugas dan panggilan Tuhan dalam hidup saya. Jadi saya harus siap sedia untuk terus minta. Yang segar itu aku terima, aku makan. Amin. Itu aja kekuatan kita, saudaraku. Kita gak bisa ngandalin manusia. Paling jawaban manusia banyak-banyak doa ya. Kadang-kadang kata-kata yang menyakitkan kita. Itu bukan sesuatu yang segar. Puji Tuhan kamu tolak, enggak. Tapi kebanyakan orang langsung dimakan apa yang disodorkan orang. Tapi kalau kita raja walinya Tuhan, kita tahu apa yang harus kita makan. Makanya kalau apapun pergumulanmu, permasalahan dalam hidupmu, datanglah ke Tuhan. Agar apa? Agar engkau terima jawaban dari Tuhan. Dan ketika jawabannya itu adalah sesuatu yang akan menguatkan engkau, yang akan membuat engkau menyelesaikan destinimu sampai akhir. Amin. Kalau hari ini saudara dengar banyak berita, bagaimana kondisi dunia, bagaimana perkembangan zaman, kejahatan merajalela dan lain sebagainya, saudara. Kita harus makan yang segar. Jangan makan itu. Amin. Makanan yang segar itulah makanan dari yang hidup. Kita punya Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang bekerja dalam hidup setiap kita. Amin. Ya. Jadi sekali lagi saudaraku ya, makanlah daging segar. Makanlah makanan yang dari Tuhan. Karena yang dari sorga dimasaknya sempurna. Jadi nikmati itu. Jangan makan bangkai sesuatu yang busuk. Karena percayalah itu akan membusukkan hatimu, membusukkan hidupmu. Jadi cross check saudaraku ya. Saya mau berharap firman ini saudaraku ya. Ayo cross check hidupmu hari ini. Punyakah kau kekuatan untuk melakukan semua kehendak-Nya? Apakah hari ini kekuatanmu tetap sama untuk melayani Tuhan? Atau hari ini sudah gak punya kekuatan? Apakah hari ini engkau membaca firman dengan sebuah kerinduan? Atau hari ini sudah gak punya kekuatan lagi baca firman? Malas ah. Atau saudara datang ke ibadah dulu penuh dengan cinta dan kerinduan, aku mau ketemu Tuhan. Yes, hari ini hari Minggu lagi, ibadah lagi, pelayanan lagi. Kalau sudah seperti itu, tanda tanya sama kita. Kalau Raja Wali gak pernah ada capeknya. Betul? Apakah Raja Wali punya capek? Saya akan tunjukkan buat saudara. Enggak. Yesaya 40 ayat 31 ayat terakhir. Yesaya 40 ayat 31. Udah? Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Semua Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara lihat, kenapa orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan? Karena ketika dia nantiin Tuhan, Tuhan datang di dagingnya. Ini makanannya, makan nak.
Ketika engkau makan, apa yang kamu terima? Apa? Lihat, kekuatan baru. Seperti yang saya cerita tadi loh. Saya ini kelaparan habis kerja, makan 3-4 piring saudaraku ya, yang kayak gunung tadi loh. Setelah makan ada kekuatan lagi, cari emas lagi saudaraku ya. Dulu saudaraku ya, sekarang saya nggak cari emas lagi ya. Saya punya kekuatan baru, betul? Terus apa? Untuk apa? Naik terbang. Dengan kekuatan mereka berlari, tidak menjadi lesu. Siapa yang lesu hari ini? Kalau kamu lesu berarti kamu belum makan. Ayo tanya kepada kiri kananmu, kamu lesu gak ikut Tuhan? Kalau lesu, makan. Ya. Kalau kamu lesu gak sesuai dengan ini, makan. Jangan makan pundang tadi lah. Enggak. Jangan makan bangkai, amin. Gorengan katanya saudara. Terus apa lagi? Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya apa? Enggak ada kelelahan. Aduh capek, Bang Bran. Jangan Bang Bran ini disuruh-suruh terus capek. Melayani capek, aku terus. Tiap minggu aku yang nari, tiap minggu aku yang WL singer. Tiap minggu Gigi aja terus nih main drum. Capek. Berarti saudara kurang makan. Tapi makan harus makan ya segar. Ayo saudaraku, anak-anak Tuhan, kita semua. Saya nggak pernah kepikiran saudaraku ya. Tapi waktu doa kemarin hari Jumat, Tuhan tuh ngingatin saya. Waktu kita nyembah Tuhan, saya tuh nggak tahu tiba-tiba muncul ini saudaraku ya. Banyak anak-anakku makan bangkai, sehingga mereka lemah, letih, lesu, gak punya kekuatan untuk datang ke Tuhan. Nyembah loyo, terus pikirannya kesana kemari, melayang-layang. Saudara tahu kan melayang-layang? Kalau mikir Tuhan, dia mikir aduh nanti makan apa ya, mikir kesana kemari. Saya gak tahu tadi saudara nyembah Tuhan seperti apa, punya kekuatan apa enggak. Tuhan jujur, sama ini kamu makan apa? Saya sadar hidup saya gak akan kuat ikut Tuhan, melayani Tuhan sampai hari ini kalau saya gak makan sesuatu yang segar, sesuatu yang bergizi yang datang dari Tuhan. Makanya buat saya, penyembahan, doa, baca firman, itu kekuatan buat saya ketika dia bicara secara pribadi. Dan itu memampukan saya menyelesaikan panggilan Tuhan atas hidup saya. Kalau enggak capek, kalau enggak lelah, kita lesu, enggak punya kekuatan. Kita enggak punya kekuatan ngadapin anak kita yang mungkin berontak melawan. Kita akan aduh capek lah. Kita akan capek mungkin melihat saudara kita, suami atau istri yang enggak mau lagi kenal Tuhan. Kita akan bilang capek Tuhan. Karena kenapa? Gak makan yang segar itu tadi. Tapi kalau saudara makan sesuatu yang segar, saudara gak akan pernah capek, gak akan pernah letih, gak pernah akan lesu. Kekuatan baru itu akan memampukan saudara. Aku gak berhenti Tuhan sampai dia bertobat. Aku gak akan berhenti Tuhan untuk berdoa sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup. Aku gak akan berhenti berdiri buat kota dan bangsaku sampai lawatan terbesar itu terjadi di tengah-tengah kami. Karena kekuatan baru itu akan terus memenuhi dia. Kuncinya apa? Makan yang segar. Tutup Alkitab saudara kita doa.